Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini sudah bergabung bersama saya dari Southern Video yaitu Najamuddin Ramli, selaku Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI. Assalamualaikum Pak Najam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabarnya? Dan baik, Pak Najam. Pak Najam, viral pernyataan usulan fatwa bahwa tak puasa di tengah corona diganti dengan fidyah. Kalau Pak Najam sendiri pendapatnya dengan pernyataan ini bagaimana? Nah, ini banyak orang yang tidak tahu agama, kok tiba-tiba berkomentar terhadap agama. Kalau soal puasa itu adalah wajib ain, jadi itu adalah kewajiban individual seorang muslim. Bahkan kalau kita berpuasa justru malah sehat. Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya engkau sehat. Jadi tidak ada alasan bagi yang sehat, bagi yang balik, bagi yang dewasa, kecuali wanita haid, wanita melahirkan, dan orang yang bepergian, musafir, itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Bagi yang haid dan bepergian atau sakit, ya sakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya, itu mengganti di bulan-bulan lain selama puasa yang ditinggalkannya. Tetapi yang wajib bayar fidyah adalah orang yang sudah lansia, tua, dan orang yang sakit, yang tidak dapat lagi diharapkan kesembuhannya. Jadi memang wajib menggantikan puasanya dengan fidyah. Dan aturan fidyahnya itu ada aturan-aturannya, 0,5 liter per hari. Jadi kalau dia selama 10 hari, berarti selama 5 kilo yang harus dia keluarkan di dalam fidyah itu. Jadi kalau ada usulan yang seperti itu tidak mungkin. Karena kalau yang masih sehat, masih bisa berpuasa, itu wajib. Karena ini adalah kewajiban individual. Bukan kewajiban kifayah, bukan kewajiban kolektif yang diwakili oleh seseorang sehingga yang lainnya kewajibannya tidak perlu dilakukan. Jadi seperti itu, Mbak. Dengan kata lain sebenarnya memang untuk umat muslim sendiri puasa itu wajib hukumnya seperti itu ya Pak Najam. Dan puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Puasa Ramadan, jadi hanya puasa Ramadan yang wajib hukumnya dilakukan oleh setiap muslim. Sehingga siapa yang terpenuhi syarat-syaratnya itu harus wajib ain melakukan puasa. Dan insya Allah kalau dia melakukan puasa itu dijamin sehat. Karena reproduksi, metabolisme di dalam tubuhnya, bahkan dengan berpuasa itu justru menambah imunitas tubuh. Itu yang kita harapkan, melahirkan antibodi-antibodi yang bisa mematikan segala virus, khususnya virus corona ini. Ya, Pak Najam, dalam kondisi saat ini, yaitu dalam kondisi banyaknya pandemi corona, yaitu COVID-19, masyarakat diminta untuk beribadah di rumah. Nah, kalau Pak Najam sendiri melihat apa sih hikmah dari beribadah di rumah itu? Ya, saya kira kan semua kaum muslimin di dunia itu telah membuhulkan niatnya untuk salat di masjid secara berjamaah. Jadi, karena ini terkendala dengan virus dan kita tidak boleh sembrono dan kita harus mengindahkan yang namanya ikhtiar. Ada protokol kesehatan. Kita tidak takut corona, tetapi ajaran Islam memerintahkan orang harus menggunakan akalnya untuk tidak mati konyol. Nah, dengan demikian maka untuk memutus mata rantai virus corona ini, maka diharapkan seluruh keluarga mulai dari sahur, ya, berpuasa, tadarus Al-Quran, salat subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya, bahkan qiyamu Ramadan yang kita kenal dengan salat tarawih itu dilakukan di rumah saja. Dan kalau kita berbicara kualitas pahalanya, itu sama dengan salat di masjid. Karena kita telah menunaikan
niat kita yang harusnya di masjid, tapi terkendala dengan wabah musibah yang dahsyat ini, maka kita menunaikannya di rumah. Jadi pahalanya pahala masjid, walaupun dilakukan di rumah. Nah, seperti itu, Mbak. Pak Najam mengatakan bahwa kualitas pahalanya sama saja seperti di masjid kalau melakukan tarawih di rumah. Namun bagaimana Pak Najam jika masih saja ada warga-warga yang membandel ingin melakukan tarawih di luar rumah? Ya, jadi di dalam ajaran Islam itu capaian-capaian perolehan pahala itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likumri'im ma nawa. Jadi setiap ibadah itu harus dimulai dengan niat dan apa yang diperolehnya itu sesuai dengan niatnya. Nah, ajaran Islam juga mengatakan kalau kita ingin berbuat baik dengan seseorang, dengan sesama kita, sudah kita niatkan. Tapi perbuatan baik itu tidak jadi kita lakukan. Itu sudah tercatat pahalanya 1. Ya. Kemudian kalau kita ingin melakukan niat buruk kepada seseorang, belum dicatat. Nanti kita lakukan perbuatan keburukan itu baru dicatat. Jadi seperti itulah ajaran Islam mengajarkan kita. Nah, kalau masih ada yang bandel, yang nakal, tidak mematuhi peringatan-peringatan pemerintah, karena hampir semua pemerintah kita baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, pedesaan, itu menjadikan fatwa ulama menjadi pijakan-kebijakan mereka. Nah, memang untuk klaster-klasternya ini perlu juga secara tepat. Nah, ada klaster masih kawasan hijau, ada klaster kuning, ada klaster merah. Nah, Majelis Ulama Indonesia di dalam fatwanya nomor 14 tahun 2020 itu memberikan kewenangan kepada otoritas pemerintah setempat untuk memastikan di kawasan-kawasan mana wilayah mereka itu memiliki klaster merah, kuning, hijau. Kalau dia masih hijau, itu masih ditolerir untuk melakukan salat jamaah dan salat Jumat. Tetapi harus sesuai dengan analisis, riset, ya, penelitian, tentunya yang punya kompetensi dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Umpamanya di Jakarta Pusat. Nah, yang ngerti itu Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Apakah yang terpapar merah itu Kelurahan Menteng, ya, Kelurahan Kebon Siri, Kelurahan apalagi, ya, itu yang mengetahui adalah Kelurahan Senen, itu yang mengetahui adalah ya Dinas Kesehatan Kota Jakarta Pusat atau Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini yang kadang di lapangan tidak terkoordinasi. Jadi sehingga jamaah itu merasa kalau di wilayahnya belum ada apa-apa, belum ada yang sakit, belum ada yang terpapar, belum ada yang ODP, belum ada yang PDP, belum ada yang OTG dan lain, orang tanpa gejala dan lain sebagainya. Sehingga terjadi simpang siur. Jadi orang yang masih ingin, karena begini, semangat orang pergi salat ke masjid dan berpuasa di masjid ini tinggi, Mbak. Jadi makanya perlu otoritas setempat itu cerdas memilah-milah kawasan itu. Tapi kalau dia sudah merah semuanya, itu tidak ada ampun lagi, harus dilarang. Untuk semuanya salat di rumah, amalia Ramadan dilakukan di rumah. Ya. Baik Pak Najam, nanti perbincangan ini akan kita lanjutkan lagi usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.